mengajak kalian untuk menyimak lagi kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kalian sudah mendengar cerita bagaimana sifat dan karakternya Rasulullah, perawakannya Rasulullah, nah kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah kisah yang menunjukkan betapa harumnya nama Rasulullah di saat sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Seperti apakah kisahnya? Yuk simak bersama-sama. Salihah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berpangku tangan. Rasulullah itu waktu masih muda selalu ikut dalam kegiatan masyarakat. Nah, salah satunya nih ada suatu peristiwa yang membuat nama Rasulullah semakin harum, semakin dikenal oleh masyarakat di Makkah. Kejadiannya adalah diawali dengan banjir yang datang dari atas bukit kota Makkah. Waktu itu air yang ada di atas bukit itu turun ke bawah dan membanjiri kota Makkah. Nah, ketika banjir itu datang, akhirnya air banjir itu merusak dinding-dinding Ka'bah. Sebenarnya sebelum banjir tiba, orang-orang di Makkah pun sudah berusaha atau berpikir untuk memperbaiki dinding Ka'bah yang sudah retak. Tetapi mereka khawatir. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Mereka sepertinya teringat dengan suatu peristiwa di zaman dahulu ketika Rasulullah lahir. Masih ingat anak-anak, yaitu peristiwa Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Nah, Rasulullah suatu hari setelah banjir itu datang, terdengarlah kabar bahwa ada kapal dari Romawi yang terdampar di pelabuhan. Kemudian orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah dan serombongan orang untuk membeli kapal itu. Lalu mereka pun membongkar kapal itu dan orang-orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah dan serombongan orang Mekah untuk membeli kapal itu. Kemudian kapal itu pun dibongkar, lalu kayu-kayunya digunakan untuk memperbaiki bangunan Ka'bah. Salah satu dari rombongan kapal Romawi itu, yaitu kapten kapalnya bernama Baku. Dia kemudian diminta untuk menjadi ahli kayu yang memperbaiki Ka'bah. Nah, pada mulanya tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah walaupun cuma secuil, karena mereka takut dikutuk oleh Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa? Karena peristiwa Abraha yang dulu pernah terjadi saat Nabi lahir. Nah, kemudian akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri dan merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu dia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan dia tidak dikutuk, akhirnya mereka orang-orang Mekah pun berani melakukan pembenahan Ka'bah. Salihah, oleh orang Quraisy, pengerjaan sudut-sudut Ka'bah itu dibagi menjadi 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat satu sudut yang harus dirombak, lalu dibangun kembali. Jadi ada 4 kabilah di Mekah itu, Salihah. Pemugaran Ka'bah dimulai dari memindahkan patung Hubal dan patung kecil lainnya. Waktu itu di dalamnya masih banyak patung. Nah, patung-patung ini dipindahkan dulu. Setelah itu pekerjaan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran, membongkar dinding serta fondasinya. Muhammad juga ikut terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung berhari-hari itu. Ada sebuah batu fondasi berwarna hijau yang tidak bisa dibongkar dengan cara apapun. Karena itu, batu itu kemudian mereka biarkan. Selanjutnya didatangkanlah batu-batu granit warna biru dari bukit sekitar Ka'bah. Sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria pun juga digunakan. Pemugaran Ka'bah ini sebenarnya lebih menyerupai perbaikan hasil karya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Fondasi Ka'bah ditinggikan sampai sekitar 4 hasta ditambah dengan 1 jengkal atau sekitar 2 meter. Kedalamnya diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai air apabila banjir datang lagi. Bersamaan dengan itu, pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi fondasi. Dindingnya dinaikkan sampai 18 hasta tinggi anak ya. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap dengan ditopang 2 deret tiang kayu yang masing-masing terdiri dari 3 buah tiang atas bekas kapal yang kandas yang kemarin sempat terdampar di pelabuhan. Kapal siapa? Kapal orang Romawi. Sebuah tangga untuk naik turun juga sudah disiapkan. Kini Ka'bah sudah bebas dari banjir, isinya pun terlindung dari hujan, panas, dan tangan jahil para pencuri. Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter dan tiba saatnya batu hitam yang kita tahu namanya adalah Hajar Aswad untuk ditempatkan kembali ke tempatnya semula di sudut timur. Karena ini merupakan upacara suci penuh dengan kehormatan, berebutlah tiap kabilah untuk melaksanakan pengembalian batu Hajar Aswad ini. Kabilah Abdu Dar merasa lebih berhak nih daripada kabilah lain, sehingga ada 2 kelompok yang saling beradu mulut. Mereka berantem nih, bertengkar sampai suasana semakin panas. Di tengah keadaan itu muncul Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dia adalah orang tua yang sangat dihormati dan dipatuhi. Dia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Katanya, serahkanlah urusan kamu ini di tangan orang yang pertama memasuki pintu Safa. Orang-orang pun lalu menoleh dan menanti ke arah pintu Safa. Siapakah kiranya yang akan datang pertama kali? Sorry ya, ternyata yang datang pertama kali adalah Muhammad SAW. Orang-orang pun bersorak lega. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ini dia Al-Amin, kata mereka. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, kata orang-orang pada waktu itu. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad yang saat itu belum berumur 30 tahun memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Muhammad melihat berkobarnya api permusuhan di antara 4 kabilah. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah itu. Muhammad pun berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu ke atas kain, diletakkan di tengah-tengahnya. Kemudian dia berkata, hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini. Kalau kain kan ada 4 ujungnya ya nak ya. Nah, setiap kabilah yang ada 4 tadi memegang masing-masing ujung itu. Kemudian para tetua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad yang semula berada, Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Nah, akhirnya semua pihak merasa amat puas. Dan dengan keputusan Muhammad yang adil itu, mereka sangat lega. Demikian solih-solihah, pada waktu muda Rasulullah SAW telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Semoga kita bisa meneladani sikap cerdas dan bijaksana dari Rasulullah SAW. Baik solih-solihah, sekian kisah terkait pemugaran atau pembangunan kembali Ka'bah yang melibatkan
seorang pedagang Romawi bernama Bakung, kemudian ada Walid bin Mughirah, dan tidak lupa kejadian Hajar Aswad yang diselesaikan permasalahannya oleh Rasulullah SAW. Baik solih-solihah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti buka puasa.